Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang ayat kursi, ada satu pemahaman yang sudah mengakar dan telah lama diyakini oleh kaum muslimin, di mana ayat kursi merupakan bacaan yang paling ampuh untuk mengusir setan maupun jin jahat. Pemahaman seperti itu bisa muncul bukan tanpa alasan. Pasalnya, apabila kita membaca berbagai literatur keislaman, ayat kursi memang menjadi ayat yang memiliki keistimewaan dibanding beberapa ayat Al-Quran lainnya. Contohnya saja, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ayat kursi adalah ayat paling mulia di dalam Al-Quran. Sebab pada bacaan ayat kursi berisi tentang keesaan serta kekuasaan Allah yang mutlak. Bahkan pada riwayat yang lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menegaskan bahwa ia tak pernah melihat orang yang memahami Islam dengan baik kecuali orang itu sering membaca ayat kursi dan ayat-ayat akhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang ayat kursi serta manfaatnya, ada baiknya jika kalian menyimak terjemahan ayat kursi berikut ini. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Jika kalian membuka Al-Quran terjemahan, kebanyakan mushaf terjemahan tidak mengartikan kata kursi secara rinci, namun hanya mengartikan sesuai dengan penyebutannya. Meski demikian, para ulama tafsir memberi penjelasan tersendiri untuk kata kursi yang terdapat pada ayat 255 surat Al-Baqarah. Dalam kitab tafsir Al-Munir dituliskan bahwa ayat kursi bisa disebut dengan ayat kursi karena ada kata kursi di dalamnya, yang mana kata kursi dalam bahasa Arab memiliki ilmu yang luas. Selain itu, beberapa ulama memiliki pendapat tersendiri tentang kata kursi. Di antaranya, ada yang berpendapat bahwa kata Al-Kursi pada ayat 255 surat Al-Baqarah dimaksudkan untuk menyebut keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Imam Hasan Al-Basri berpendapat bahwa maksud kata Al-Kursi adalah arsy. Namun, Imam Ibnu Katsir membantah pendapat Imam Hasan Al-Basri dengan berkata bahwa Al-Kursi bukanlah arsy, sebab arsy lebih besar dari Al-Kursi, sebagaimana disebutkan oleh beberapa hadis. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam memaknai kata Al-Kursi, keistimewaan ayat 255 surat Al-Baqarah itu sendiri sebenarnya bisa dilihat dari asbabun nuzul atau penyebab diturunkannya. Berdasarkan literatur yang kami temukan,
ketika ayat kursi hendak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dibawa oleh malaikat Jibril dengan disertai 70.000 malaikat, saking istimewanya. Saat ayat ini diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit dan bumi serta seluruh alam semesta menyambut dengan penuh kehormatan. Diriwayatkan bahwa peristiwa saat ayat kursi diturunkan, bumi bergetar hebat, terjadi gempa di seluruh dunia, disertai gemuruh yang begitu dahsyat. Bahkan mahkota para raja-raja di dunia terlepas dari kepala mereka dan jatuh ke bumi. Lebih hebatnya lagi, fenomena akibat diturunkannya ayat kursi sampai-sampai membuat gempar dan kegaduhan di mana-mana. Saking gemparnya, setan pun ikut merasakan kekuatan ayat kursi sehingga membuat mereka ketakutan. Tak berhenti sampai di situ. Ketika fenomena itu terjadi, Raja Iblis yang juga ketakutan memerintahkan bala tentaranya untuk mencari sumber kekuatan tersebut. Namun, tahukah kalian apa yang terjadi saat ayat kursi telah sampai ke bumi dan diberikan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW? Dari kejauhan, bala tentara setan semakin bergetar ketakutan. Karena itu, dengan turunnya ayat kursi, wajar jika orang yang membacanya mendapat manfaat berupa perlindungan yang sangat kuat dari Allah, dan tentunya saja hal itu menghalangi setan untuk menggoda dan mengajak manusia ke jalan yang sesat. Kondisi tersebut sebagaimana disabdakan di salah satu hadis Nabi yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah menugaskan kepadaku untuk menjaga zakat di bulan Ramadan. Kemudian saat aku terlelap, seseorang datang kepadaku dan mencurinya. Lantas aku menceritakannya kepada Rasulullah dan beliau bersabda, bila engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, karena penjagaan dari Al-Quran akan terus bersamamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai subuh. Hadis riwayat Bukhari. Yang mengejutkan, meski hadis tadi secara jelas menyebutkan jika ayat kursi dapat menjauhkan seseorang dari gangguan jin dan setan, namun siapa sangka pada kondisi-kondisi tertentu jin maupun setan ternyata tak takut saat dibacakan ayat tersebut. Terkait kondisi di mana jin tak takut saat dibacakan ayat kursi, kalian mungkin pernah melihat pengobatan ruqyah yang menggunakan ayat kursi sebagai bacaan penyembuhannya. Di beberapa kasus ruqyah, jin yang ada di dalam diri manusia terkadang tidak mempan saat dibacakan ayat kursi, bahkan ayat Al-Quran yang lain. Tak bisa dipungkiri, kalian pasti sudah mendengar jika sifat dasar jin sangat pandai mengelabui manusia dan akan melakukan berbagai cara agar manusia bisa terjerumus pada kesesatan. Yang menarik, salah satu cara jin mengelabui manusia ternyata bisa dilihat ketika jin yang merasuki manusia tidak terpengaruh saat dibacakan ayat kursi. Artinya, entah bangsa jin tidak takut atau malah ikut membaca. Kondisi tersebut adalah cara mereka mengelabui manusia. Apabila dengan cara seperti itu, makhluk laknat tersebut akan menampakkan sebuah kesan bahwa ayat kursi maupun ayat Al-Quran lainnya tidak mempan untuk mengusirnya dari tubuh seseorang. Padahal, respon yang diperlihatkan jin tidaklah sama dengan apa yang makhluk laknat itu rasakan. Bagaimanapun, tujuan utama jin melakukan hal tersebut tak lain dan tak bukan untuk membuat mental dan iman seseorang lemah. Mereka akan mempengaruhi seorang muslim agar ragu terhadap bacaannya. Jadi, tak heran apabila seorang muslim mendapati kondisi seperti ini, maka bisa dipastikan jika bangsa jin sedang menguji iman mereka. Ditambah lagi, di beberapa dalil juga disebutkan bahwa Al-Quran tidak hanya bisa didengarkan oleh manusia,
akan tetapi juga pernah didengarkan oleh bangsa jin. Bahkan setelah mendengar ayat Al-Quran, mereka menyeru kepada kaumnya untuk kembali beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Dan ingatlah Muhammad ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka mendengarkannya mereka berkata, 'Diamlah.' Dan ketika pembacaan selesai, mereka kembali kepada kaumnya memberi peringatan. Mereka berkata, 'Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lagi membimbing pada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tak menerima seruan tersebut, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah. Sungguh tak ada bagimu pelindung selain Allah, dan mereka itu dalam kesesatan yang nyata." Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Perlu untuk kalian ketahui, sekalipun ayat barusan menyebutkan bahwa jin pernah mendengarkan ayat Al-Quran, tapi kondisi itu tidak merubah jika bangsa jin takut terhadap bacaan Al-Quran. Sebab di banyak hadis Nabi, Rasulullah sendiri yang mengajarkan bahwa ayat Al-Quran, khususnya ayat kursi, adalah tameng atau pelindung dari bangsa jin. Pada intinya, jin yang tak mempan pada bacaan ayat kursi hanyalah bagian tipu daya mereka. Sebab seperti yang telah kalian simak sebelumnya, respon jin saat dibacakan ayat kursi tak sama dengan yang mereka rasakan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut kalian, apa yang menyebabkan jin tak takut dengan bacaan Al-Quran atau bacaan ayat kursi? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.